ngaca sih? Kan dia buta nggak bisa ngelihat, masa dia ngaca? Ya udah sendiri kan usus goreng. Sejak kapan orang yang buta itu bisa ngaca? Gue bertiga itu mau ngeband lagi, Riz. Tapi formasinya itu nggak bakal lengkap kalau lu nggak jadi gitaris nih. Nggak usah sok dia lo kulkas. Emangnya lo pikir gue mau seband sama lo? Gue terima. Siapa tuh cewek? Tunggu! Siapa sih namanya? Gue belum tahu lagi. Tunggu! Main jalan aja lagi angkotnya. Siapa ya nama itu cewek? Bisa loh dia ngelawan jambret tadi. Gue berharap suatu hari nanti bisa ketemu lagi sama dia. Karena gue harus balas budi karena dia udah nolong gue. Tolong cek rekaman CCTV yang ada di kantin, Pak. Rekaman sekitar 15 menit sampai 30 menit yang lalu. Ya. Tolong bantu cek, Pak. Siapa? Put, lo nggak usah khawatir. Gue yakin lo nggak salah kok. Thanks ya, Cid. Ini ada apa sih? My Prince, si cewek asongan tuh jahat banget. Masa dia ya masukin pasir ke makanan gue sih? Apa lo bilang? Usus goreng masukin pasir ke makanan lo? Ayolah Mel. Lo yang bener kalau ngomong. Lo pikir usus goreng bakal ngelakuin itu? Kalau lo bertiga sih iya. Ya mungkin sekarang lo nggak bisa. Karena gue nggak tahu juga deh. Lo beneran buta atau enggak. Tapi gue yakin usus goreng nggak mungkin kayak gitu. Setuju? Setuju. Tasya sama Fanya tuh ya best friend gue. Gak mungkin lah mereka ngelakuin. Yang mungkin tuh ya si cewek asongan, dia kan benci sama gue. Nggak kebalik, Mel. Bukannya lo yang nggak suka sama Putri? Udah. Gak usah pada ribut kenapa? Mending sekarang tuh kita pantauin sama-sama nih rekaman CCTV-nya. Ntar juga bakal terbukti kok siapa yang udah nyimpen pasir di makanan si Mel. Oke? Pak, kok nggak ada rekamannya, Pak? Jangan-jangan kamera CCTV yang ada di kantin sedang rusak, Pak. Nggak mungkin, Pak. Mereka pikir gue bodoh apa? Sebelum gue bertindak, udah pasti gue bakal pastiin semuanya aman. Urusan CCTV kayak gini sih kecil buat gue. Tinggal bayar orang, selesai deh urusannya. Ternyata Mel emang niat mau ngerjain gue. Dalam kondisi buta, dia masih bisa jatuhin gue dengan cara kayak gini. Sumpah ya Mel, lo tuh...
Kalau gue marah-marah sama Mel, nanti semuanya jadi curiga lagi kalau gue bisa denger suara hati orang. Mendingan gue cabut deh. Emosi gue lama-lama di sini. Gimana kalau kita cek semua tas yang ada di sini? Karena siapapun yang masukin pasir ke makanan Mel tadi, pasti nyimpen plastik atau apapun yang dipakai buat nyimpen pasir itu. Gue sih Oga ya, tasnya dicek-cek sama cewek asongan, nanti tas gue tercemar sama tangan kotornya si cewek asongan. Lo yakin itu alasannya? Bukan karena alasan lain? Mungkin lo ngumpetin sesuatu, makanya lo ngabarin tas lo dicek. Gue nggak ada ngumpetin sesuatu. Ya udah cek aja. Tapi lo ya yang ngecek, jangan si cewek asongan. Tak, lo cek tas mereka berdua. Sini tas lo. Sini tas lo. Sini. Duh, tak lo. Preman aja sih ngambil tas gue. Nih. Semuanya clear. Gak ada barang buktinya. Thank you. Mereka pasti udah buang semua buktinya. Sumpah, licik banget sih mereka. Cit. Apa? Tahu nggak? Ternyata sekarang selera lo udah receh banget ya? Ya, I don't get it. Gue nggak ngerti sama selera cewek lo. So low class. Emang kenapa? Bukan urusan kalian berdua. Ngerti lo? Awas aja ya. Kalau sampai gue tahu ini ada hubungannya sama kalian bertiga, gue akan bikin perhitungan. Ya, orang gue buta lo masih berani nuduh. Soalnya nanti terus dibelain. Bu Dina, sebaiknya sekarang ibu pecat deh karyawan inkompeten ibu itu. Karena takutnya nanti lama-lama masalahnya tambah besar ya. Nanti malah kantin ibu yang ditutup karena mungkin alasan kebersihan atau bahkan alasan yang lain-lainnya. Iya, karena nggak higienis. Saya harus gimana ya? Saya mana tega berhentiin Putri. Kasihan dia butuh kerjaan ini. Putri. Udah, lo yang sabar ya. Lo tau sendiri kan trio micin tuh kayak gimana. Gue juga tahu kok, lo nggak mungkin bikin hal kayak gitu. Jadi lo nggak usah dengerin ya. Trio micin tuh emang rese. Tapi gue bingung. Gue selalu aja serba salah. Apa yang gue lakuin pasti salah. Gue tuh pengen hidup gue tenang, gak ada masalah. Gue capek, Cit. Udah lo yang sabar. Lagian harusnya gue gak usah sedih. Karena kan gue harus berjuang. Cari duit yang banyak supaya gue bisa bayar biaya kuliah gue sendiri. Usus goreng! Citra. Usus goreng tunggu bentar. Apaan sih? Udah deh, jangan deket-deket gue. Gue tuh capek kena masalah terus. Put, sepertinya masalah tadi sudah sampai kemana-mana, Put. Pihak kampus minta... Saya ngerti, Bu. Pihak kampus minta supaya ibu berhentiin saya kerja di kantin kan? Ibu minta maaf ya, Put. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa untuk bantu kamu. Ibu ngomong apa sih? Bu, ibu kenapa diem aja? Harusnya ibu bantu dong. Ibu kan kenal banget usus goreng kayak apa. Ya ibu belain lah. Dia kan nggak mungkin kayak gitu. Saya minta maaf. Permisi. Gimana sih, Bu? Batu bata. Lo ngapain sih marah-marah sama Bu Dina? Ya, dia kenapa? Lo tuh gak ngerti ya? Ini semua terjadi karena gue deket sama lo. Seharusnya dari dulu lo lakuin permintaan gue. Kita harusnya pura-pura gak kenal.
Gue duluan, Cit. Tuh kan, dari dulu gue gak suka tuh kalau pangeran deket-deket sama Putri. Makanya lo bilangin tuh sama si pangeran, gak usah gangguin sahabat gue. Jadinya begini kan, Putri kena masalah mulu. Kasih waktu dong buat Putri, biar dia tenang dikit. Gak masalah terus hidupnya. Kok lu jadi nyorot ke gua sih? Emang gua salah apa, Cit? Gua dari tadi diem doang loh. Citra, tunggu! Citra, tunggu dulu, Cit. Gue bisa jelasin, Cit. Citra, lu jangan ngambek kayak gitu dong. Gue salah apa sih, coba? Citra! Shh. Please dong, Cit. Lu jangan giniin gue terus lah. Jangan campur adukin urusan orang lain di hubungan kita. Gue mohon. Ya? Putri itu bukan cuma sekedar sahabat gue, tapi dia sahabat baik gue. Dan lo sebagai sahabat baiknya si pangeran, harusnya lo ngomong sama pangeran buat gak usah tambah-tambah urusannya Putri. Gue suka kasihan sama Putri, selalu kena imbasnya. Sini lu liat gue. Gue tahu banget, gue ngerti banget. Gue tahu banget lu belain Putri. Tapi gue mohon sama lu, jangan campur adukin masalah orang lain di hubungan kita. Gue cuma itu aja, ya, please. Cie, ada yang jadi official nih. Iya nih, kapan tak? Emangnya kenapa kalau gue sama Citra pacaran? Gue sama Citra itu sekarang udah officially resmi pacaran. Dan kita berdua itu pacaran udah lama. Ya kan, Wip? Selamat ya, Tak. Yoi. Lo beneran jadian sama nih cewek? Oh my gosh. Berita receh macam apa ini, Ata? Dia kan gak selevel ya sama lo. Apa lu bilang? Gak level. Asal lu tahu ya semuanya ya. Pacar gue itu lebih baik daripada lu bertiga. Ngerti lo? Guys, kok gue kayak denger si Ata ngomel-ngomel ya? Gini loh Mel, Ata barusan ngakuin ke semua orang kalau ternyata selama ini dia pacaran sama Citra, si cewek receh. Oh my god. Receh? Yang ada lu bertiga yang receh. Ayo, Cit. Kita cabut dari sini. Nyebelin banget. Kok dia mau sih pacaran sama Citra? Nggak cocok. Biarin cowoknya juga nggak kegantengan amat. Ya, tapi kan he's my idol, my opa, my BTS, you know. Ew, masih banyak kali yang lebih ganteng. Udah, yuk. Kenapa sih masalah di hidup gue makin hari jadi makin rumit? Apa gue harus jauhin batu bata supaya hidup gue bisa tenang kayak dulu waktu gue sebelum kenal dia? Dan kalau gue jauhin batu bata, pasti Mel gak akan ganggu lagi hidup gue. Mbak, geseran dong. Saya mau di situ. Di sini kan kosong, Mas. Saya tahu, cuman saya maunya di situ. Geser, Mbak.
Cepetan dong mas, saya mau jalan nih. Oke, good job, Mbak. Batu bata? Lo ngapain di sini? Usus goreng? Emangnya lo nggak sadar ada gue di sini? Makanya usus goreng, jangan ngelamun. Lagian lo mikirin apa sih usus goreng? Masa lo sampai nggak sadar kalau ada pangeran ganteng di sebelah lo? Nggak lucu. Siapa juga yang bercanda? Jangan ganggu gue bilang. Tenang ya guys. Biasa emang si Teteh ini lagi ngambek kalau saya. Soalnya AA belum beliin HP baru. Teteh sabar ya. Ntar AA gajian, AA beliin kok handphone baru. Yang kameranya 3 tuh. Apaan sih lo? Ih, sumpah, risih banget gue. Fix aneh. Mas berhenti mas, saya mau turun. Teteh jangan marah-marah dong Teteh, kan kita belum sampai. Oh, Teteh kok AA di situ? Mas. Teteh. Aduh. Teteh. Sumpah bukan guys. Bukan. Iya, guys, maaf ya ini Teteh saya lagi hamil, Bukan. lagi ngidamnya macam-macam, emosinya nggak stabil. Fix. Berhenti mas. Teteh jangan marah-marah, anak di kandungan kamu kan. Ih, jijik. Teteh. Ayo dong mas. Teteh Mas, jangan, kiri, jangan Mas. gerak-gerak Teteh. Sumpah ya lo nyebelin banget sih batu bata. Kok Teteh gitu sih sama AA? Oh, Teteh. Teteh kemana Teteh? Teteh, bayi kita. Teteh. Teteh. Teteh, awas dong Teteh, hati-hati. Teteh kemana sih kok ninggalin AA? Teteh. Aduh, lo tuh Teteh, bisa nggak sih? Nggak ganggu hidup gue sekali aja. Kok Teteh gitu sih ngomongnya? AA nggak ngerasa gangguin Teteh kok. Ya tadi di angkot apa? Lo malah bilang gue hamil segala, anak kita. Lo tuh bikin gue malu tau nggak sih? Ya udah ya maaf usus goreng. Lagian gua kan cari perhatian dong sama lo nya galak banget sih. Lo tuh sadar gak sih? Gara-gara lo hidup gue jadi berantakan. Maksud lo apa? Kalau aja gue nggak kenal sama lo, pasti gue masih bisa kuliah. Kalau aja gue nggak kenal sama lo, pasti beasiswa gue nggak bakal dicabut. Kalau aja gue nggak kenal sama lo, pasti Mel nggak bakal ngancem-ngancem gue. Kalau aja gue nggak kenal sama lo, papanya Mel juga pasti nggak akan musik hidup gue. Usus goreng kok lo gitu sih ngomongnya? Lo nyesel kenal sama gue? Usus goreng jawab. Emang lo nyesel kenal sama gue? Karena sebenarnya gue nyesel kenal sama gue. Usus goreng jawab. Emang lo nyesel kenal sama gue? Karena sebenarnya gue nyesel kenal sama lo. Lo tahu kan? Gue harus kerja keras supaya gue bisa lanjutin kuliah gue. Gue harus cari uang sendiri. Lo tahu kan kalau gue harus bohongin ibu gue? Mau sampai kapan gue bohongin ibu? Gue setiap hari bilang sama ibu gue ke kampus buat kuliah padahal gue gak kuliah. ini semua gara-gara Mel. Mel yang bikin lo kayak gini. Kenapa lo harus nyalain orang lain? Coba aja kalau tadi lo gak nuduh Mel pura-pura buta. Mel gak akan marah sama gue gak akan kehilangan pekerjaan gue di kantin. Tapi kan emang bener usus goreng. Gue yakin Mel tuh cuma pura-pura buta. Gue liat sendiri kok gerak-gerik dia emang aneh.
Lo harus percaya sama gue, usus goreng. Lo ikut gue. Gue akan buktiin sama lo. Feeling gue tuh nggak salah, Mel tuh cuma pura-pura buta. Dan kalau sampai feeling gue bener, gue bakal ngomong sama dedinya Mel, dia harus balikin beasiswa lo. Please percaya sama gue. Usus goreng! Usus goreng! Ayo cepet semua. Naikin ke dalam mobil. Cepet mau dibawa dong, kemana yang nih lain, barang-barang ayo. saya? Cepetan bawa. Buruan. Apa-apaan ini? Kalian nggak bisa main sembarangan ambil barang saya dari dalam rumah kayak gitu dong? Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami. Siapa yang kasih perintah kamu kayak gini? Ngaco itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa barang-barang Bapak semuanya dikeluarkan dari rumah? Ini pasti semua gara-gara Pak Raymond. Kamu ikut saya ke dalam, Jas. Baik, Pak. Apaan ini? Tunggu. Kembaliin. Taruh. Ini barang milik pribadi saya. Semua file-file penting saya ada di dalam sini. Kalian tuh nggak berhak ngambil barang pribadi. Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Nggak bisa. Atau perlu saya lapor polisi? Ini apa lagi? Apaan lagi nih? Maaf Pak, tapi ini udah tugas kami Ini Pak. foto keluarga saya. Tidak bisa Pak. Ini barang pribadi saya. Apa-apaan kamu nih? Bapak nggak apa-apa? Kamu tahan mereka dulu. Siap, Pak. Usus goreng. Usus goreng, tunggu bentar dong. Usus goreng. Please. Kasih gue kesempatan buat merubah pikiran lo soal gue. Kasih gue satu aja kesempatan. Gue pingin lo merubah pandangan lo soal gue. Gue janji sama lo. Gue bakal bikin hidup lo stop menderita gara-gara gue. Usus goreng. Usus goreng, please dengerin gue. Lo tahu, bukan cuma lo doang yang menderita. Tapi gue juga kok. Gue rela keluar dari rumah. Gue rela hidup kayak gini. Gue hidup harus susah. Itu semua supaya apa? Supaya demi Mel tuh sadar kalau gue gak akan pernah sayang sama dia. Meskipun dia Mel tetap ngancem bokap gue. Tapi lo lihat sendiri kan, gue tetap di sini. Gue tetap keluar dari rumah. Jadi gue minta sama lo, usus goreng. Please lo percaya sama gue. Ini ada WA dari siapa sih? Banyak banget. Tuh kan, katanya rela hidup susah, tapi lo bohong. Siapa sih yang bohong? Ya itu buktinya, lo bilang lo gak punya kuota. Ya emang gue nggak punya. Ini gue pakai kuota harian. Ya udah, kalau lo nggak percaya gue bisa buktiin kok ke lo. Nih lo lihat. Ini dari siapa sih? Apa? Pangeran, kamu tolong bantu Papa ya. Papa saat ini sudah diambang kehancuran. Gara-gara Om Raymond cabut semua investasinya di perusahaan Papa. Dan cuman kamu satu-satunya yang bisa bantuin Papa untuk nyelamatin perusahaan supaya nggak kolaps. Tolong bantu Papa ya, Pangeran. Maaf ya, Pak. Tapi kali ini aku nggak bisa bantu Papa. Aku nggak mau kalau aku harus deket lagi sama Mel cuma untuk nyelamatin bisnis Papa. Aku udah cukup stres, Pak. Selama ini aku ditekan sama Papa, sama Mel, gara-gara dedinya Mel. Sekarang aku udah bebas. Aku udah berusaha hidup mandiri. Meskipun aku punya fasilitas apa-apa. Yang aku punya cuma baju-baju yang aku bawa dari rumah. Tapi seenggaknya, aku nggak tertekan, Pak.
Jadi maaf, Pak. Kali ini aku nggak bisa bantuin Papa. Sekarang Papa bener-bener harus kehilangan semuanya karena Om Raymond. Kapan sih Om Raymond itu berhenti ngancem Papa supaya gue nurutin kemauannya Mel? Kalau sampai Mel ternyata pura-pura buta, dia adalah orang yang paling gue benci. Gue bahkan lebih benci sama dia daripada ke ibu tiri gue sendiri. Gue jadi gak tega sama Papa. Tapi gue juga gak mau jadi bonekanya Mel lagi. Supaya gue nyelamatin bisnis Papa. Gue jadi kasihan sama batu bata. Ternyata masalah dia lebih berat dari gue. Apa gue bantu batu bata ya? Buat nyari tahu soal kebutaannya Mel. Batu bata lo gak apa-apa. Bagus, kalau kamu sudah kirim video itu ke pangeran. Biar pangeran tahu kalau saya tidak main-main. Hei. Pulang-pulang kok nggak nyapa Dedi? Ngapain nyapa kalau misalnya Dedi aja nggak mau bantuin aku usir si cewek asongan dari kampus? Mel, Dedi itu cuman Kak. Hei, Mel. Melia. Honey, hey. Hey, open the door please. Dad, aku lagi mau sendiri. Tinggalin aku. Maafin Dedi yang udah buat kamu kecewa ya, Mel. Dedi cuman gak mau kamu terlalu jauh melangkah, oke? Karena fokus kamu cuman satu, yaitu pangeran, bukan ke orang lain. Kalau seandainya pangeran tahu kalau kamu pura-pura buta, kamu akan kecewa nih. Kamu akan sakit, lebih sakit dari ini. Dan kamu akan dijauhi oleh pangeran. Trust me. Tunggu. Maaf, Pak. Kembalikan ini. Ini barang milik pribadi saya. Nggak ada hubungan sama bank. Maaf, Pak. Tapi ini udah tugas kami, Pak. Berhenti. Nggak bisa. Berhenti. Anda siapa? Nggak usah ikut campur urusan saya. Nama saya Sony, Pak. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk urusan Pak Alex dengan pihak bank. Udah, urusan kamu udah selesai. Baik, Pak. Kalau memang pihak bank tidak menyita rumah dan barang-barang milik saya, kenapa nggak suruh anak buah Anda untuk ambil kembali barang saya, masukin ke dalam? Jadi gini, Pak. Urusan Pak Alex kan belum selesai dengan pihak bank. Dan pihak bank memberikan keringanan untuk menunda penyitaan, Pak. Termasuk penyitaan barang dan rumah milik Pak Alex. Tapi, Pak, pihak bank hanya memberikan waktu 2 hari, Pak. Jadi kalau dalam tempo 2 hari Pak Alex tidak bisa menyelesaikan hutang-hutang Pak Alex, terpaksa, Pak. Rumah dan barang-barang milik Pak Alex akan kami sita. Permisi, Pak. Gimana, Jack? Kamu udah dapat informasi belum? Kenapa pangeran berani ngelawan saya? Sampai dia nggak mau ngedeketin Mel. Siapa? Sudah, Pak. Bagus kalau gitu. Kalau gitu kita bicarain di dalam aja. Baik, Pak. Tapi sebelumnya kamu tolong bawain barang-barang ini kembali ke dalam rumah ya. Siap. Pak Regar? Ya? Pak Regar nggak salah bawa saya ke sini. Ini kan daerah kontrakan Pak Regar. Iya sih. Cuman lihat dong ke sana. Look at that.
Disewakan. Tadi waktu kita sempat berhenti di pinggir jalan, terus pemilik kontrakannya nge-WhatsApp saya. Katanya rumah yang ini baru aja dikosongin sama yang ngontrak. Soal harganya Bu Nawang nggak perlu khawatir. Cuman ya gitu deh seadanya. Kalau itu sih nggak masalah Pak Regar. Yang penting sekarang saya sama Putri punya tempat tinggal. Ya. Oke. Aduh. Wait a minute ya. Udah dapat kontrakannya. Ntar barang-barang kamu bawa ke sini ya. Alright, okay, that's good. Bu Nawang, ayo saya anterin ke rumah yang punya kontrakan. Oh iya, ayo Pak Regar. Ya, nanti barang-barang yang ketinggalan biar Rizky aja yang nganter kemari, ya. Gak usah khawatir, oke? Pak Regar, maaf, tadi Pak Regar itu telepon Rizky. That's true. Pak Regar tuh harusnya kan tanya saya dulu Pak. Saya tuh udah gak mau ngerepotin Rizky sama ibunya. Rizkynya juga gak keberatan kok. Lagian kan itu udah tugas dia sebagai calon menantu. Calon menantu, Pak? Ya, calon menantu. Menantu itulah. Menantu saya entah. Aku harus menyembunyikan alasan kenapa aku harus pindah dari rumah Lydia ke Rizky. Karena aku gak mau gara-gara ini hubungan Rizky dan Lydia jadi gak baik. Kok malah jadi bengong? Ayo, nanti orangnya keburu bobo lagi, Bu. Yuk. Oh, ayo Pak Regar. Ya. Situ tuh rumahnya. Jeff. Siapa? Jadi apa informasi yang kamu dapat soal pangeran? Setelah saya selidiki dan saya tarik kesimpulan, hanya ada satu perempuan yang berpengaruh dalam kehidupan pangeran saat ini, Pak. Perempuan? Siapa dia? Namanya Putri Aurora. Saya tahu anak itu. Tapi saya nggak nyangka. Kenapa pangeran mau merendahkan dirinya sama perempuan seperti itu? Iya, Pak. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, mereka bekerja di satu tempat yang sama. Bekerja di mana dia? Sebuah resto, Delica Cafe. Sebagai pelayan, Pak. Pangeran jadi pelayan? Ini benar-benar keterlaluan. Putri bisa kuliah di kampus Bunga Bangsa melalui jalur beasiswa, Pak. Kalau soal itu saya udah tahu. Karena dulu pangeran pernah punya masalah sama dia di kampus. Sampai pangeran kena skors di sana gara-gara si Putri ini. Tapi sekarang Putri sudah tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa di sana, Pak. Karena beasiswanya sudah dicabut oleh pihak kampus secara sepihak. Untuk itu, saat ini dia bekerja di restoran untuk melanjutkan kuliahnya. Dia perempuan yang selalu bikin pangeran kena masalah. Aku akan bikin perhitungan ke Putri. Karena dialah penyebab yang sudah buat aku jadi begini. Dia perempuan yang selalu bikin pangeran kena masalah. Aku akan bikin perhitungan ke Putri. Karena dialah penyebab yang sudah buat aku jadi begini. Saya mau temui anak ini. Kita cari dia. Baik, Pak. Put, nanti pulang kuliah kamu langsung ke alamat kontrakan baru kita aja ya. Ini alamatnya, Gang Kerinci, nomor 17, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hati-hati ya pulangnya. Ini kan alamat kontrakan gue yang dulu. Cuman beda gang doang. Tumben batu bata diem aja. Biasanya kalau ketemu gue, pasti gangguin gue. Atau
Ini gara-gara chat tadi siang ya? Sebenarnya gue kepingin banget nemuin papa. Pasti sekarang papa lagi ngerasa hancur banget karena kehilangan hartanya. Tapi gue masih ada tanggung jawab. Gue harus manggung di kafe kenangan. Gue juga gak mau kalau gue harus ngecewain Pak Niko, Ata, Gio, dan semua yang selalu ada di saat gue lagi susah. Gue emang kesel sama papa. Karena papa selalu maksain gue supaya mau nurutin keinginannya. Tapi jujur, gue gak tega kalau ngeliat papa jadi gini. Gue jadi makin gak tega lihat batu bata sesedih ini. Tapi gue juga gak mau ikut campur masalah dia dan papanya. Karena gue gak mau nambahin masalah dalam hidup gue. Pangeran, kamu masih main HP aja, hah? Ini masih jam kerja kamu. Maafin saya, Pak. Maaf aja. Maafin nanti lebaran. Sekarang ke depan. Layanin tamu dengan baik. Iya, Pak. Hah? Gue kangen kampung halaman, Tak. Gue pengen makan soto Medan. Gue punya ide. Kita pesan makan di situ aja yuk. Oke, tunggu dulu ya, bentar ya. Nah, ini dia pacar. Indomie Bhinneka Indonesiaku dalam kemasan 5 in 1. Jadi dalam satu kemasan ini ada 5 rasa kuliner Indonesia. Nih, ada Indomie kuah rasa soto Medan. Yang ini ada rasa mie kocok Bandung. Ada Indomie kuah rasa soto Banjar. Yang ini ada rasa coto Makassar. Dan ada Indomie kuah rasa Cakalang. Wah, ada Indomie kuah rasa soto Medan. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh nyarinya. Itu juga ada Indomie rasa mie kocok Bandung. Buat kamu, Tak. Mau dong? Gue ambilin ya. Ini dia nih. Indomie rasa soto Medan favorit kamu. Mau dong? Nah, kalau ini Indomie rasa mie kocok Bandung favorit aku. Ya udah kalau gitu bikinin deh. Eits, tenang aja. Udah aku pesenin. Bentar lagi juga jadi. Kita tunggu aja, oke? Oke. Ini dia, udah jadi mie-nya pesanan kita. Nah, buat kamu nih, Indomie kuah rasa soto Medan. Dan yang ini Indomie kuah rasa mie kocok Bandung yang aku cari. Indomie kuah rasa soto Medan, rasanya persis sama soto Medan aslinya. Tambah lagi ada minyak sotonya. Wah,
jadi keingat nih sama soto Medan di kampung halaman. Nih, Indomie kuah yang rasa mie kocok Bandung ini juga mie-nya tebel, lebar, dan pipih. Sama persis juga sama mie kocok Bandung aslinya. Seneng deh, akhirnya bisa makan makanan khas kampung halaman. Walaupun emang gak pulang kampung halaman sih. Nih, walaupun kita sukanya beda rasa, tapi selera kita tetap Indomie. Gue mau Indomie Bhinneka Indonesiaku kemasan 5-in-1 ini buat dibawa pulang. Kira-kira beli di mana ya? Nah, kalau Indomie Bhinneka Indonesiaku kemasan 5-in-1 ini dijual di minimarket dan supermarket di seluruh Pulau Jawa. Nanti kita mampir buat pesen ya. Ya udah lanjutin makan deh. Ayo. Aduh, Ran. Sorry banget gue terlambat. Jujur ya, gue udah ikutin maps yang lu share lo ke gue, tapi malah dikasih jalanan yang macet. Ya udah gak apa-apa, Gi. Yang paling penting sekarang lo temenin gue ya. Gue mau ke rumah dulu. Mau ngapain ke rumah? Kita udah gak punya waktu lagi. Ini masalahnya penting banget. Ya, temenin gue aja. Gak bisa. Sorry banget. Waktu kita buat bangun tuh cuma 30 menit lagi. Dan gue aja nggak tahu ya kita dari sini ke kafe tuh sampai gak 30 menit. Gue jadi bingung. Gue milih pulang buat nenangin papa atau gue ke kafe buat penuhin tanggung jawab gue. Sorry banget ya. Kayaknya kita harus buru-buru deh, kasihan supir taksinya udah nunggu lama. Ya udah, ayo. Semoga lo bisa selesain masalah lo batu bata. Ini dalamnya kontrakan. Iya. Makasih ya Pak Regar. Ya, sama-sama. Ini belum seberapa dibanding masa depan kita nanti. Maksudnya Pak Regar? Enggak, just kidding. Saya cuma bercanda aja kok. Enggak usah dimasukin hati. Cukup simpan di pikiran aja, biar di mimpimu ada aku. Pak Regar, maksudnya apa sih? Saya makin nggak ngerti Pak Regar. Itu cuman, cuman lirik lagu aja, Bu. Enggak usah di... forget it ya. Ini kuncinya. Oh iya. Bu Nawang tadi dengar sendiri kan? Soal tanggung jawab kepada Bu Nawang itu diserahkan kepada saya sepenuhnya. Karena saya yang ngerekomenin Bu Nawang kemari. Oke? Nanti soal perabotan segala macam Ibu nggak usah pikirin, nanti biar urusan saya sama Rizky, ya? Oke? Iya Pak Regar, makasih. Sama-sama. Please, coming. Oh iya, koper saya lupa. Oh iya. Aduh. Makasih Pak Regar. Iya. Kamu pasti Putri kan? Iya. Masih ingat saya? Minta maaf sama saya. Ya gue udah minta maaf sama lo, tapi lo malah suruh gue bersimpu di kaki lo. Ya gue gak mau lah, emang lo pikir gue gak punya harga diri? Emang lo salah? Sudah Pangeran. Apaan sih, Pak? Emang dia salah kok. Iya Om, saya ingat. Om papanya Pangeran kan? Ya, kamu betul. Ternyata ingatan kamu bagus juga. Saya ada perlu untuk bicara sama kamu sebentar. Bisa ikut saya? Maaf Om, tapi soal apa ya?
untuk kelangsungan hidup kamu. Saya ada perlu untuk bicara sama kamu sebentar. Bisa ikut saya? Maaf Om, tapi soal apa ya? Untuk kelangsungan hidup kamu. Ayo, silakan masuk. Waktu saya nggak banyak. Kamu nggak usah khawatir. Aman kok. Iya. Bu Nawang, are you okay? Nggak apa-apa, Pak. Bener nggak apa-apa? Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Aku jadi khawatir sama Putri. Karena Putri tuh nggak pernah pulang kuliah sampai semalam ini. Pak Regar, apa jam segini di kampus tuh masih ada kegiatan ya Pak? Kok Putri belum pulang? Aduh, aku nggak mungkin bilang kalau Putri udah nggak kuliah lagi. Tapi alasan apa ya yang bisa buat Bu Nawang percaya? Pak Regar, kok Iya. diem aja Pak? Maksud saya Putri tadi tuh abis jam kuliah, terus dia ikut kegiatan kampus, Bu. Kegiatan apa itu Pak? Ah, itu dia tuh, Bu. Lupa saya namanya. Kegiatan apa sih? Semacam... Waalaikumsalam. Rizky. Untung kamu udah dateng, Rizky. Bawa barang-barang Bu Nawang semuanya. Biar nanti saya aja yang ambil. Udah gini, duduk aja dulu yuk. Itu barangnya nanti aja. Ayo, mari. Duduk. Makasih, Tante. Ayo, silakan. Rizky, kamu kan udah pulang kampus. Putri kok belum pulang? Tadi saya bilang sama Bu Nawang kalau Putri selesai jam kuliah terus ikut kegiatan di kampus, Riz. Apa namanya, Riz? Seminar kampus, Pak. Itu. Masa Bapak lupa? Aduh, I forgot. Makanya saya duluan, Tante. Tadi Pak Regar juga nyuruh aku kesini buat bawain barang-barang Tante. Oh gitu. Harusnya kamu nggak perlu repot-repot nganterin barang-barang Tante. Gak apa-apa kok, Tante. Aku sama sekali nggak ngerasa direpotin. Justru aku malah seneng bantuin Tante. Maaf, Tante. Kalau boleh aku tahu, kok Tante bisa pindah dari rumah aku? Ada kata-kata Mama yang menyinggung Tante ya? Aku nggak mungkin kasih tahu ke Rizky alasan kenapa aku harus pergi dari sana. Karena aku nggak mau ngingkarin janjiku ke Lydia untuk nggak cerita yang sebenarnya. Apa ada yang Tante sembunyiin dari aku? Enggak kok Rizky. Tante nggak sembunyiin apa-apa ke kamu. Sebetulnya karena memang Tante itu nggak mau ngerepotin kamu sama mama kamu terus-terusan. Aduh Tante, aku kan udah bilang tadi. Kita tuh nggak ada yang ngerasa direpotin. Tadi sih Mama juga bilang ke aku, katanya Tante nggak enak ya. Padahal enggak loh Tante. Kita justru malah seneng kalau Tante sama Putri tinggal di rumah. Iya, Tante tahu sekali memang kamu tuh sama mama kamu orang baik. Tapi ya ini Tante udah dapet kontrakan. Makanya Tante pilih lebih baik Tante pindah. Nggak apa-apa kan kamu? Ya udah Tante, kalau memang keputusan Tante sudah seperti itu. Well, kalau gitu saya beli makanan dulu ya untuk dinner kita. Anggap aja ini latihan kita untuk menjadi keluarga kecil yang bahagia. Iya. Maksud Pak Regar?
Nothing, nggak apa-apa sih. Aduh, gerah nih pakai jaket sebelah. Saya pergi dulu ya. Iya, Tunggu Pak. aja di sini. Halo, Tak. Oke, gue kesana sekarang ya. Tunggu. Maaf Tante, nanti aku habis turunin barang-barang, aku langsung pamit ya. Soalnya aku ada urusan. Iya. Oh ya Rizky, terima kasih ya untuk semua bantuan kamu. Sama-sama Tante. Aku keluar dulu ya. Iya. Dad, kalau Daddy dukung aku, Daddy bantuin aku lah usir si cewek asongan dari kampus. Bukan malah diem aja kayak gini. Mel, Daddy akan dukung kamu apapun yang akan kamu lakukan. Tapi kalau urusan Putri, I think case close. Apalagi, dia sudah menderita. Ya nggak bisa lah, Dad. Selama Putri masih ada di kampus itu, hidup aku nggak tenang. Yang ada nanti dia makin deket sama my prince. Ya aku nggak mau itu terjadi. Tapi tenang aja kok, Dad. Semuanya udah selesai. Aku udah bisa usir si cewek asongan tanpa bantuan Daddy. Maksud kamu? Ya, I kick her out. Dia bukan petugas kantin lagi, aku udah usir dia dengan cara aku sendiri. Hey, what have you done? Ya, bukan aku yang ngerjain sih. Aku suruh Tasya masukin sesuatu yang menjijikan ke dalam makanan aku yang dia buatin. Dan sekejap, dia hilang. Mel, apa yang sudah kamu lakukan? Itu sudah sangat keterlaluan. Kenapa kamu tega? Ya, karena kan Daddy nggak mau bantuin aku. So, I do it myself. Daddy kan sudah bilang sama kamu, Daddy akan bantuin kamu lewat Pak Alek. Tapi kalau urusan Putri, I think that's enough. Dia sudah menderita, dia sudah kehilangan beasiswanya. Apalagi? No. That's not enough. Kalau si cewek asongan itu belum jauh-jauh dari kampus, aku belum puas. Kalau bisa ya, aku usir dia jauh-jauh dari bumi ini. Nyebelin banget sih. Udah lah, Dad. Jadi mending tinggalin aku deh. Aku mau tidur ya. Ya, sana-sana. Oke. Udah keluar. Capek aku. Nyebelin banget sih. Kok dia malah belain si cewek asongan sih? Kok udah lepas sih gandengannya? Enggak, gue gak mau aja kalau sampai Rizky sama sobi-sobi lo tahu kalau kita dua pacaran. Justru itu bagus. Kenapa sih lu masih ya jaim-jaim kayak gitu? Lu lupa apa? Tadi kan gue udah ngomong depan anak-anak kampus sama trio micin juga kalau kita official pacaran. Ya justru karena itu, Tak. Gue takut aja cerita itu kesebar kemana-mana, terus sampai ke telinganya Putri sama si Rizky. Ya bagus kalau gitu, berarti lu gak usah capek-capek buat jelasin sama si Putri sama si Rizky juga. Lo emang gak bisa bayangin apa? Kalau sampai Putri sama Rizky tahu tentang hubungan kita berdua bukan dari mulut gue. Ntar yang ada mereka berdua kecewa sama gue, Tak. Terus habis itu mereka mikir yang macam-macam dan mereka mikir kalau gue nyimpen rahasia sama mereka. Kadang-kadang. Ya bagus dong, berarti itu artinya mungkin ini waktu yang tepat buat lu ngejelasin sama mereka sebelum terlambat, ya kan? Iya, tapi gue butuh waktu juga buat ngejelasin ke mereka. Pokoknya sekarang kita berdua tuh harus kompak. Kalau gue datang ke sini buat support lo sama Rizky sama sobi-sobi lo ngeband. Siap pacar. Tapi inget, kalau sampai mereka curiga atau kondisinya tidak memungkinkan, berarti gue boleh dong cerita sama mereka, ya nggak? Iya, apaan sih lo? Ya ampun. Si ganteng. Ini yang kemarin lagi. Si ganteng. Saya suka sama band kamu, mantap. Si Wanju. Ya, Nek, ya. Jangan lupa ya nanti bawain lagu seperti kemarin ya. Iya, siap, Nek. Iya, Nek. Udah ini. Makasih ya udah support band kamu. Iya. Halo. Iya, halo. Iya. Udah. Mimpi apa gue semalam? Oh, gara-gara ini ya lo semangat banget buat ngeband di sini. Genit banget sih lo, Tak. Apaan sih? Lu cemburu?
Elah Citra. Nih ya, lu bayangin. Masa lu cemburu sama nenek-nenek? Yang ada kalau kita nikah berdua nih ya, yang ada tuh nenek-nenek jadi saksinya. Ngaco sih. Iya kan nenek-nenek juga cewek. Terus maksud lu apa, lu cemburu sama nenek-nenek? Umurnya aja lebih tua daripada umur nyokap gua. Suka ngada-ngada sih ah. Oh, jadi gue salah gitu. Enggak dong, justru gue malah seneng banget nih. Itu artinya Citra itu sayang banget sama Atta, cinta mati forever. Ya kan? Ngeles lo. Kenapa papanya pangeran sama sekali nggak ngomong dalam hati ya? Kan gue jadi nggak tahu apa yang lagi dipikirin papanya pangeran. Maaf Om, saya angkat telepon dulu ya. Udah biar saya aja ngambil. Om, saya angkat telepon dulu ya. Udah biar saya aja ngambil. Maaf ya Om. Halo Bu. Iya Bu, sekarang aku masih di kampus. Nanti aku pulang ke alamat yang Ibu udah kirimin ke aku kok Bu. Iya Bu. Dah Ibu. Bukannya kamu udah dikeluarin dari kampus? Kenapa kok kamu bohongin ibu kamu bilang kamu masih di kampus? Diam aja kamu. Saya belum bilang sama ibu saya Om kalau beasiswa saya dicabut secara sepihak sama kampus. Saya nggak siap bilang sama ibu karena saya nggak mau bikin ibu saya kecewa dan sedih kalau sampai ibu saya tahu beasiswa saya udah dicabut. Karena saya juga yakin Om, kalau saya masih bisa untuk melanjutin kuliah saya di kampus. Kamu pikir kalau kamu nyembunyiin bahwa kamu udah nggak dapet beasiswa lagi di kampus dari ibu kamu, terus masalahnya akan beres? Gue harus mikirin gimana pun caranya Om Raymond harus berhenti neken Papa. Gue nggak mau ngelihat Papa sama usus goreng jadi menderita gara-gara gue yang selalu ngelawan Om Raymond. Aduh, ini kita kapan sampainya ya? Kok ini jalurnya banyak banget lampu merah? Om, itu di mobil sebelah Pangeran. Saya turunnya, saya ajak Pangeran naik mobil ini supaya bisa ngomong langsung sama Om juga. Gak perlu. Kalau saya punya urusan sama Pangeran, saya bisa cari dia sendiri. Dimanapun dia berada sekarang. Karena bagi saya nggak sulit untuk cari Pangeran. Tapi urusan saya sekarang sama kamu. Jadi, saya rasa kamu nggak perlu panggil Pangeran untuk pindah ke mobil ini. Kenapa?
Kamu takut saya culik? Buat apa saya nyulik kamu? Nggak ada untungnya buat saya. Justru saya mau menawarkan kerjasama sama kamu. Dan saya yakin kerjasama yang saya tawarkan itu pasti akan menguntungkan buat kamu. Teman-teman kalian udah pada datang semuanya? Soalnya sebentar lagi band kalian itu harus tampil. Tuh, tamu-tamu sudah menunggu perform kalian. Oh, paling juga bentar lagi mereka sampai kok, Pak. Nah, tapi gue juga bisa pastiin nih, sebelum kita naik panggung buat main, personil kita udah pasti lengkap. Tapi sama gitarisnya kan? Oh jelas, Dead Flowers malam ini formasinya full personil. Oke, good. Itu yang saya mau. Tapi ngomong-ngomong, kalian sudah sounding ke sosial media kalau band kalian itu mau tampil di sini, biar anak-anak muda ini pada datang kemari nonton perform kalian. Ya biar KPI ini jadi rame, ya kan? Oh kalau itu mah beres Pak, aman semuanya, tenang aja. Udah gue lakuin sama anak-anak. Oke, bagus kalau begitu. Ya udah, saya tinggal dulu soalnya saya mau menyambut tamu-tamu. Siapa? Oh, jadi malam ini banyak anak-anak muda yang bakal datang. Berarti bisa tuh seorang Ata main-main godain cewek. Udah gak godain Oma lagi. Jangan mulai deh, kebiasaan. Lagian juga siapa sih yang mau liatin cewek-cewek di luar sana? Gue tuh kan sekarang udah ada lu yang nemenin. Tuh harusnya tahu gue tuh malam ini seneng banget. Karena lu udah nemenin gue manggung. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak punya pacar beneran deh. Jadi sebelumnya lo pikir kita tuh gak pacaran beneran gitu? Ya enggak lah, bukan gitu maksudnya. Lu tahu sendiri lah, Cid. Kalau selama ini kita kan best street. Gak biasa-biasanya kan kita kayak sekarang gini bisa muncul berdua, bisa nemenin gue manggung. Nih lagian ya, gue itu udah ngomong di grup WhatsApp Dead Flowers kalau lu itu malam ini bakal nemenin gue manggung. Dan mereka juga welcome kok. Nah, itu artinya berarti apa? Seluruh dunia ini berserta isinya udah fix, udah tahu kalau kita itu pacaran. Oh nggak bisa. Kebiasaan dia jangan kayak gitu. Nggak ada alasan-alasan lagi buat lo sekarang buat jauh-jauh dari gua. Karena seluruh dunia beserta isinya ini udah ngakuin, oke? Jadi lo tetap di sini. Diam. Temenin gua panggung. Kulkas. Ran. Udah, lu mau ngapain lagi sih? Lo tenang aja, Gi. Lo mendingan temenin Atta cek sound deh. Gue mau ngomong bentar. Gue gak yakin bisa ninggalin lu di sini sama Rizky. Tapi oke kalau itu mau lu. Tapi lo harus janji sama gue, be nice ke Rizky. Karena kita butuh dia malam ini. Tenang aja. Gue cuma mau bilang sama lo, ingat posisi lo. Lo itu cuma gitaris cabutan yang gak seberapa. Jadi gak usah sok belagu, sok gaya, apalagi sok leader di panggung ini. Karena sekarang, gue leader. Paham? Good. Terserah lo. Gue cuma minta habis main lo langsung bayar gue. Secara profesional, emang begitu. Karena gue cuma gitaris cabutan. Kalau gue nggak inget kata-katanya Gio, gue pukul tuh hidungnya. Sok artis banget jadi orang. Belum apa-apa minta bayaran. Lu ngapain di sini? Kita harus cek sound. Gue lapar banget nih, Ji. Gak ada tenaga buat manggung gue. Mes, perut gue keruyukan lagi.
kalau lapar tuh ngomong, jangan diem aja. Kan lu tahu, gua selalu bawa cemilan favorit gua. Mau? Mau dong? Roma Wafelo. Lu mau gak? Gue mau yang butter caramel dong. Oh, lu sukanya yang butter caramel. Nih. Nah, lumayan banget kan nih buat ganjil perut kita sebelum kita manggung. Nah, Roma Wafelo ini wafer pertama dan satu-satunya dengan cita rasa Italia. Lebih enak karena coklatnya tebel dan berlimpah. Nih, kalau favorit gua itu yang butter caramel, Wafelonya Putri. Emang Wafelo tuh udah paling bener banget. Makanya dia jadi cemilan favorit gua. Kalau gua sukanya yang ini, Wafelo coklat Italia. Wafelonya Pangeran. Kita cobain yuk. Yuk. Wafelonya emang luar biasa ya. Rasanya tuh unik banget. Terus coklat Italianya berasa. Lihat deh, coklatnya lumer, tebel, dan berlimpah. Dan kita juga bisa geser. Ini bukti bahwa Roma Wafelo isinya tebel. Nggak kayak wafer lain yang kosongan. Bener banget Ji, nih Roma Wafelo ini rasanya enak banget, apalagi butter caramel. Aromanya wangi, gue suka banget yang butter caramel. Apalagi nih ya, coklat tebel, lumer, dan licin. Saking licinnya, bisa digeser-geser dong. Gak kayak wafer yang lainnya, gak ada isinya, kosongan. Itu tak, kenapa gue selalu bawa Roma Wafelo kemana-mana. Karena rasanya enak, terus praktis. Nah, yang ini buat lo aja, simpen ya. Supaya kalau lo lapar tinggal dimakan aja. Emang Soib yang satu ini emang paling pengertian, dia tahu banget nih favorit gua. Roma Wafelo, wafer cita rasa Italia. Yaudah yuk, habisin dulu, terus kita langsung lanjut take sound ya. Oke. Dinda, kamu terlambat lagi. Kamu tahu, kamu itu harusnya masuk jam 4. Sekarang lewat 2 jam kamu. Maaf Pak, biasa. Macet. Alasan terus. Sekali lagi kamu terlambat, kamu bapak pecat. Sadis amat Pak ancamannya. Kamu itu udah keseringan. Please Pak, jangan galak-galak. Ntar cepet tua loh. Bapak udah tua. Udah. Sekarang kamu cepat ganti baju. Ayo. Wah. Hati-hati, banyak jamret di sini. Apalagi modelan kayak lo. Jadi sasaran empuk buat mereka. Ini kan cewek yang tadi nolongin gue pas ke Jamret. Kok dia bisa ada di sini sih? Makasih bro. Sorry. Gue telat. Nggak, gue yang sorry. Ayo Pak, silakan Pak. Selamat datang. Oke, silakan duduk. Ya, Oma. Oke, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Oke. Ya, oke, silakan duduk. Cek. Ini minuman dari Pak Niko. Kalau misalkan kurang, tinggal ngomong aja ya. Oke, siap Teteh. Makasih.
Ternyata dia kerja di sini. Ngapain tuh si Atta senyum-senyum ke pelayan cewek itu? Ah, ternyata bakat playboynya masih ada. Gue kirain dia udah insaf. Woi, senyum-senyum lanjut. Selamat malam Oma-Oma, Opa-Opa. Gimana, masih pada semangat? Semangat, oke. Bagi yang baru datang, perkenalkan, kita dari Dark Flower. Di sebelah kanan saya, di bagian drum, ada Atta. Di sebelah kiri saya, di bagian piano, ada Gio. Dan yang di belakang saya, di bagian gitar, ada kulkas. Malam ini kita akan mainin lagu yang sangat-sangat spesial sesuai request dari oma-oma yang sebelah sana. Nah, ini udah datang semua hidangannya. Silahkan dimakan. Kenapa kok kamu diam aja? Kamu pasti takut saya kasih racun ya makanannya. Kamu nggak perlu khawatir. Makanan ini semua aman. Bebas dari racun. Kalau nggak percaya kamu lihat. Saya sendiri makan kok. Enak. Ayo. Ayolah. Saya juga tahu kamu kan jarang makan enak seperti ini. Kapan lagi? Ayo, kamu mau yang mana? Maaf sebelumnya Om. Tapi sebenarnya apa ya tujuan Om ajak saya ke sini? Tolong langsung aja Om karena ini udah malam dan ibu saya pasti nungguin saya pulang. Ya, seperti yang tadi udah saya katakan. Saya ingin menawarkan kerjasama dengan kamu. Kerjasama apa ya Om? Saya akan biayai kuliah kamu. Maksud Om? Maksud saya akan bayar uang kuliah kamu, berikut uang harian kamu, uang jajan kamu, semua kebutuhan hidup kamu. Asalkan kamu tidak kuliah di sini lagi. Kamu kuliah di tempat lain, kalau perlu di luar Jawa. Dan satu lagi, jangan sampai pangeran tahu kamu ada di mana nanti kuliahnya. Lagi-lagi semua ini karena pangeran. Kemarin Om Raymond. Sekarang Om Alex. Ayo. Sambil dimakanlah, dicicip dulu paling enggak. Ayo. Jadi gimana menurut kamu? Soal tawaran kerjasama dari saya tadi. Saya rasa tawaran itu sangat menarik buat kamu. Kapan lagi kamu bisa kuliah gratis, hidup gratis, sama semua uang jajan kamu
selama kamu kuliah. Put, angkat dong teleponnya, Put. Putri kemana sih? Putri kemana ya? Putri jarang banget nih kayak begini. Belum pulang jam segini, nggak ada kabar, ditelepon juga nggak bisa. Aduh, mudah-mudahan nggak kenapa-napa lagi Putri ya. Aku OTW pulang ke rumah kontrakan kita yang baru, Bu. Ini lagi di ojek. Syukurlah akhirnya ada kabar dari kamu. Ibu tunggu kamu di rumah ya sayang. Akhirnya Putri di jalan. Paling nggak bisa tenang sekarang. Mudah-mudahan Putri suka nih sama rumah kontrakan barunya. Lagu ini mungkin bukan lagu lawas, bukan lagu zaman dulu, tapi lagu yang lagi ngehits, lagi booming dan lagi trending di mana-mana. Semoga oma-oma dan opa-opa di sini bisa menikmati lagu ini. Lagu ini spesial buat kalian. Tanya hati baik, hanya bisa tanya hati.